Mei sendiri boleh. Kelas investasi kali ini tuh mengangkat tema urgensi mengenal dan mempelajari investasi untuk kemajuan dan perekonomian di masa depan. Nah, kalau untuk esensinya sendiri itu gimana, Teh? Untuk esensinya sendiri yaitu menambah pemahaman tentang investasi dan menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda tentang bagaimana investasi dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran perekonomian negara. Selain itu, investasi dapat menjaga nilai uang dan keberhasilan finansial di early age. Nah, kalau misalnya ada tema, pastinya juga ada tagline-nya nih, Teh. Betul banget, Teh. Boleh deh, Teh, kita pimpin, Teh, tagline-nya. Sama Teteh aja atau gimana nih, Teh? Boleh deh sama saya. Oke, kalau misalnya saya bilang kelas investasi 2021, akan Tetehnya di sini jawab invest for a good life. Boleh, kita ulang aja, Teh. Ayo, Teh. Kelas investasi 2021, invest for a good life. Oke deh, Teh. Ini semoga akan Tetehnya di sini semangatnya masih akan tetap terjaga sampai akhir acara ya, Teh. Karena penting banget ya, Teh, semangat untuk mengikuti kelas investasi kali ini. Iya, betul banget, Teh. Nah, Teh, kalau tadi kan udah nanya-nanya juga ya, Teh, dari saya. Tetehnya mungkin ingin ngobrol-ngobrol lagi gitu kepada peserta. Boleh nih, Teh, paling kita pimpin tagline ya, Teh, karena biar lebih semangat lagi nih, Teh. Iya, betul, Teh. Kita tunjuk salah satu peserta aja yuk, Teh. Yuk. Boleh deh, langsung Teh ambil tunjuk, Teh. Aku mau ya udah, Teh, nunjuknya, nggak apa-apa kan ya? Boleh, Teh. Untuk Teh Ai Hartati. Halo, Teh. Halo, Teh. Ya, maaf sebelumnya off cam karena di sini sinyalnya unstable. Oke, tidak apa-apa, Teh. Baik, Teh. Boleh perkenalan diri dulu, Teh? Boleh. Perkenalkan, nama saya Ai Hartati. Saya dari angkatan 2018. Halo, Teh Ai. Halo, Teh. Boleh nih, Teh, dipimpin tagline-nya? Kelas investasi 2021. Invest for a good life. Wah, terima kasih, Teh Ai. Nah, Teh, kayaknya di sini akan Tetehnya udah nggak sabaran gitu, Teh, untuk menyimak materi yang akan dipaparkan oleh pemateri kita, Teh. Betul banget, Teh. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu ya, Teh. Ya, Teh. Kayaknya kita butuh sarapan lagi ini, Teh. Iya, biar makin semangat gitu ya. Iya, Teh. Buat nemenin Akang Tetehnya sampai akhir acara ya, Teh. Betul banget, Teh. Akang Tetehnya kami berdua pamit ke belakang dulu ya. Yang terhormat Profesor Dr. Renat Marta Fani Cahyandito, SE, MSc, CSP, selaku Ketua STIE Ekuitas. Yang kami hormati Muhammad Bestagi Ramadan, selaku Presiden Mahasiswa periode 2020-2021. Yang kami hormati Nahda Elsa Prima Nursalim, selaku Ketua Pelaksana Kelas Investasi 2021. Yang kami hormati seluruh tamu undangan peserta dan panitia kelas investasi 2021. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara yang akan dilaksanakan di antaranya: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan Wahyu Ilahi. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars STIE Ekuitas. 4. Sambutan-sambutan serta peresmian acara. 5. Penutup. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya, pembacaan wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Alfia Fitriani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz-zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila syiratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Allazina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirati wa yasuddun an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrija qaumaka minaz-zulumati ilan nuri wa zakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alfia Fitriani. Semoga kita semua mendapat ridho darinya. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars STIE Ekuitas, hadirin dimohon untuk mematikan mikrofon. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku
menuju cita-cita bangsa, membangun negara penuh daya dan kreasi, kembangkan ilmu dan teknologi, mempertebal iman dan takwa, mencetak insan berguna. STINECO selalu unggul terdepan, bagai kawah chandra di muka bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Nahda Elsa Prima Nursalim. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Renat Martavani Cahyandito, SE, MSc, CSP, selaku Ketua STI Ekuitas. Yang saya hormati Muhammad Bestagi Ramadan, selaku Presiden Mahasiswa periode 2020-2021. Yang saya hormati Panitia Kelas Investasi 2021 dan para hadirin yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat-Nya kita semua dapat menghadiri acara webinar kelas investasi 2021 ini. Hadirin sekalian, pada hari ini kita melaksanakan acara webinar kelas investasi dengan tema urgensi mengenal dan mempelajari investasi untuk kemajuan perekonomian di masa depan. Kami mengangkat tema tersebut karena memiliki arti menambah pemahaman tentang investasi dan menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda tentang bagaimana investasi dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran perekonomian negara. Dari acara ini kami berharap kepada hadirin sekalian untuk belajar investasi secara benar, karena tidak hanya belajar sisi baik dari investasi, tapi sisi buruk pun perlu dipelajari. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana akan melaporkan bahwa seluruh peserta yang hadir, alhamdulillah, berjumlah 266 peserta yang berasal dari kampus STI Ekuitas dan juga beberapa kampus lainnya. Di antaranya Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Yang kedua, Universitas Jenderal Sudirman. Yang ketiga, Universitas Nasional Pasin. Yang keempat, Universitas Pasundan. Yang kelima, Undikma Mataram. Yang keenam, Universitas Pajajaran. Yang ketujuh, UIN Sunan Gunung Jati. Yang kedelapan, Unpri Medan. Yang kesembilan, Unimar Amni Semarang. Yang ke-10, Universitas Negeri Yogyakarta. Yang ke-11, SMA Negeri 90. BNI Jawa Timur. Universitas Al-Muslim Aceh. Selanjutnya ada dari Universitas Tarumanegara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Politeknik Bisnis Indonesia, Politeknik Pos Indonesia, Politeknik Negeri Medan, SMK Negeri 3 Pontianak, Universitas Pasundan Bandung, dan beberapa eksternal lainnya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nahda Prima Nursalim yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Presiden Mahasiswa periode 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Muhammad Bestagi Ramadan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda, Rakanda, Profesor, Dr. Marta Fani Cahyandito. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir ke dalam acara atau kegiatan kelas investasi yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pemateri, dosen kita semua, Pak Dito Rinaldo, terima kasih. Dan yang kita banggakan juga kepada teman-teman panitia, apalagi ketua pelaksana, yang dengan semangat teman-teman panitia, alhamdulillah, dari mulai perencanaan dan proses aktualisasi kelas investasi sekarang ini, alhamdulillah bisa berjalan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan hingga selesai dan menebar kebermanfaatan baik bagi mahasiswa ekuitas, mahasiswa umum, karena sesuai dengan rencana kita di awal bahwa investasi adalah suatu hal yang sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa pasar modal adalah barometer dari perekonomian suatu pemerintah, dari suatu negara, yang mana apabila suatu negara kolaps, yang pertama kolaps adalah pasar modalnya, karena investasi ini mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Kita di sini berpandang perlu bahwa investasi ini perlu pembelajaran yang merata untuk seluruh kalangan, baik itu mahasiswa, anak SMA, anak SMP, bahkan masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan teman-teman dalam kelas investasi ini bisa mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaatnya agar teman-teman bisa praktekkan, entah itu nanti teman-teman investasi secara mandiri sendiri-sendiri, atau mungkin nanti teman-teman bisa kita investasi secara bersama-sama, kita analisa bersama-sama. Mudah-mudahan dalam setiap langkah keputusan investasi yang kita ambil, kita selalu memikirkan dengan akal sehat, bukan berdasarkan ikut-ikutan apa yang sedang trending di sosial media, agar kita menjadi seorang investor yang cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Bestagi Ramadan yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Ketua STE Ekuitas, Profesor Dr. Hernan Marta Fani Cahyandito, SEMSI CSP, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi kesempatan kumpul secara virtual dalam acara pagi ini di ST Ekuitas, kelas investasi dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Satu rahmat yang luar biasa besar sekali, dan harus kita yakin dan syukuri bahwa nikmat sehat ini luar biasa, sangat anugerah yang luar biasa sekali. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa, mohon protokol kesehatan terus dijaga, jangan dikendorkan, terus berdisiplin, jangan lengah, jangan abai, karena penyesalan di belakang tidak ada gunanya. Kita sudah melihat di sekeliling kita begitu banyak yang sudah dipanggil duluan, dan sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua, keluarga di rumah, terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berdamai, bahkan bisa insya Allah menaklukkan virus kumpul, insya Allah tatap muka dalam keadaan sehat walafiat nantinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam sekali-sekalisnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan dalam surga Allah bersama beliau, insya-Allah. Yang saya hormati dan sangat saya banggakan, Kang Bestagi, Muhammad Bestagi Ramadan, juga teman-teman dari BEM ST Ekuitas, termasuk Ketua Pelaksana hari ini, Teh Nahdah, dan panitia semuanya. Hatur nuhun pisan atas acara pagi ini.
Insya Allah banyak manfaatnya dan membawa keberkahan untuk kita semua. Saya lihat tujuan acara ini juga banyak, utamanya juga bersilaturahmi. Tidak hanya internal ekuitas, tapi juga kepada dengan teman-teman dari kampus-kampus lainnya. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa dari kampus-kampus yang banyak sekali jumlahnya disebutkan oleh Teh Nahdah tadi. Tidak hanya dari Jawa, tapi juga di luar Jawa. Komplimen kepada panitia atas acara pagi ini. Juga pada MC, terima kasih kepada media partner, terutama kepada rekan saya, Pak Dr. Dito Rinaldo, yang hari ini akan membawakan materi kelas investasi ini. Hatur nuhun Pak Dr. Dito. Iya Pak. Jadi adik-adik semua, investasi sebagaimana disampaikan Kang Bestagi tadi penting ya, sebagai barometer, apalagi ekuitas, ini juga tagline-nya kita pendidikan keuangan, perbankan, dan kewirausahaan. Agak terganggu tidak hanya secara fisik tapi juga mental, ya. Akibat mental yang terganggu sampai stroke juga akibat investasi yang salah. Tentunya sebagai mahasiswa, mayoritas kita di ruangan ini adalah mahasiswa ekonomi. Sisi ekonomi perlu kita kedepankan, tapi tidak hanya mengejar sisi ekonomi, profit dengan investasi, tetapi bagaimana investasi kita tadi membawa keberkahan. Keberkahan ini yang membuat hidup kita sehat, langgeng, dan bahagia insya Allah. Jadi perlu dicermati materi dari Pak Dito, tips-tips, trik-trik dari investasi yang sehat tadi, yang membawa kita insya Allah tujuannya adalah hidup langgeng dan bahagia tadi. Ya. Terima kasih sekali lagi atas semua pihak yang menyelenggarakan acara pagi ini. Alhamdulillah pagi ini SD Ekuitas banyak sekali kegiatannya, dari mulai pengajaran, kuliah, ada webinar, ada talk show juga, dan beberapa event lainnya, bahkan bentrok di pagi jam 9 ini. Tetap semangat, tetap sehat teman-teman semua, adik-adik semua. Insya Allah kita bisa lewati semua ini dengan baik. Semoga semuanya sukses, sehat, selamat semuanya. Dengan resmi sama-sama kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Pagi ini 29 Mei 2021, acara dari BEM SD Ekuitas, kelas investasi dengan judul urgensi, mengenal dan mempelajari investasi untuk kemajuan perekonomian di masa depan. Dengan resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih, hatur nuhun, sukses semuanya. Dan mohon maaf saya tidak bisa full dari selepas acara ini, saya langsung pindah ke link Zoom berikutnya. Hatur nuhun Kang Bestagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hatur nuhun, Prof. Sami-sami hatur nuhun. Sukses semuanya untuk BEM ya. Nuhun. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Profesor Dr. Hernan Marta Fani Cahyandito, SEMSI CSP, yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kelas investasi 2021. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan ini telah dibuka. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara bukaan kelas investasi 2021 telah selesai. Semoga Allah memberikan kelancaran kepada kegiatan yang akan kita laksanakan. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Teteh, ketemu lagi nih sama kita. Nih Teh, tadi udah dibuka juga ya Teh acaranya, dan mungkin kita
ulangi lagi nih Teh tagline-nya, biar akan tetehnya di sini tuh pada semangat gitu Teh. Boleh nih Teh, tapi sebelum itu mau diingatkan kembali nih Teh untuk akang Teteh merename nama underscore peserta. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan kameranya selama webinar berlangsung ya Teh. Betul banget Teteh. Supaya di sini akan tetehnya juga terlihat cantik dan gantengnya gitu ya Betul Teh. banget Teteh, kan kita nggak tahu ya Teh lagi online begini kan nggak Iya, tahu betul, kecantikan Teh. dan kegantengan akang Tetehnya ya Teh ya. Betul banget Teh. Dan ini kan terbatas oleh jarak gitu ya Teh. Iya Jadi nih Teh. biar silaturahminya tuh makin terasa gitu ya Teh. Jadi Betul banget Teh. boleh yuk akan tetehnya untuk on kameranya. Nah Teh, webinar kali ini tidak didukung juga tidak berjalan dengan lancar jika tidak didukung oleh media partner nih Teh. Betul banget nih Teh. Nih Teh, yang pertama ini ada media partner kita dari salah satu unit kegiatan mahasiswa STI Ekuitas Teh, yaitu IPERS. Yang selanjutnya ada media event, Ada info event, ada Bandung Today, ada Bandung Acara, ada Bandung Event, ada Jogja Punya Acara. ada infokampus.id. Nah Teh, Webinar kelas investasi kali ini juga nih Teh, pasti mengangkat tema yang menarik juga nih Teh. betul banget Teh. Temanya itu yaitu urgensi mengenal dan mempelajari investasi untuk kemajuan perekonomian di masa depan. Dan ada esensinya itu sendiri, yaitu menambah pemahaman tentang investasi dan menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda tentang bagaimana investasi dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran perekonomian negara. Selain itu juga Teh, investasi dapat menjaga nilai uang dan keberhasilan finansial di early age. Teh, tadi kan sudah dibahas tentang tagline ya Teh. Iya Teh. Gimana nih Teh? Kalau misalkan kita tagline lagi Teh? Boleh dong Teh, biar Boleh. semangatnya tetap terus membara gitu ya Iya Teh. Teh. Semangat 45 ya Teh ya. Betul banget Teh. Gimana Teh? Sama Teteh dipimpin atau sama saya aja nih Teh? Sama Teh Amel Teh boleh. Boleh. Kelas investasi 2021 Invest for a Good Life. Nah, Teh, mau minta akan Tetehnya buat tagline juga nggak Teh? Boleh nih Teh, biar kita makin kenal juga ya Teh. Betul sama banget, salah satu Teh. peserta di sini. Gimana nih Teh? Mau Teteh yang tunjuk atau aku yang tunjuk aja nih Teh? Sama Teh Amel Teh boleh. Boleh. Buat Teh Nining? Boleh Boleh Teh Nining? Teh. Boleh nih Teh, perkenalan diri dulu. Nama aku Aningsi dari STI Ekuitas. Halo Teh. Halo Teh Nining. Boleh nih Teh, langsung aja dipimpin tagline-nya Teh. Boleh diulang nggak tadi gimana? Oke, kalau Tetehnya bilang kelas investasi 2021, akan Teteh yang lainnya bilang jawab Jawab invest for a good life. Oke. Boleh nih Teh. Yang pimpin. Kelas investasi 2021. Invest for a good life. Terima kasih Teh Nining. Terima kasih Teh. Ada dari prize yang akan dibagikan Saya rintangan. Saya rintangan. Yuk. Iya, Kak. juga mendapatkan door prize yang menarik juga ya Teh. Betul banget Teh. Dan di sini pun hadiahnya sangat-sangat bermanfaat ya Teh. Betul banget tuh Teh. Nah, diinformasikan kepada akun Teteh untuk mengikuti serangkaian webinar ini karena link absensi akan dibagikan di kolom Zoom. Iya betul banget. Akan Tetehnya di sini jangan sampai kelupaan untuk mengisi persensi absensi ya Teh. Iya banget, betul banget Teh. Karena absensi juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, untuk menambah semangat Akan Tetehnya nih, tadi udah tagline, kita tagline sekali lagi deh Teh. Boleh nih Teh, biar membara terus ya Teh Iya betul semangatnya Teh, dari kita aja gitu ya Teh. Iya Teh. Yuk. Gimana? Boleh nih, kalau saya bilang investasi 2021, invest for a good life. Oke Teh.
Di sini mungkin kita ngobrol-ngobrol gitu deh sama peserta gimana? Boleh nih Teh. Mungkin kesiapan Akang dan Tetehnya mengikuti serangkaian acara ini ya Teh ya? Betul banget Teh. Boleh nih, siapa nih Teh? Tadi kan udah perempuan Teh. Iya betul. Sekarang lanjut laki-laki Teh. Boleh deh. Kita cari dulu nih Teh. Yuk, kita cari yuk. Siapa ya kira-kira? Siapa ya Akangnya? Ini deh boleh. Kepada Kang Adam Wildan. Halo Kang. Halo. Boleh Akangnya untuk memperkenalkan diri dulu Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Wildan dari Politeknik TDC. Halo Kang Kang. Adam. Boleh nih kan langsung dipimpin tagline-nya? Kelas investasi 2021. Invest for a good life. Persiapan Akang untuk mengikuti kelas investasi 2021 ini nih Kang. Gimana, boleh diulang? Kesiapan Akang untuk mengikuti kelas investasi 2021 ini. Karena kami kepo banget ya Teh, gimana Betul, sih Teh. persiapan pesertanya. Apa gimana? Maaf, suaranya di sini agak putus-putus. Oke. Jadi Akangnya boleh menyampaikan apa aja sih kesiapan Akang untuk mengikuti kelas investasi 2021 ini, Kang? Pokoknya siap aja, lah. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih ya Kang. Baik, sama-sama. Kita tanya lagi gitu deh, gimana? Boleh nih Teh. Sama tagline juga sekalian ya Teh. Ya betul Teh. Biar makin semangat, kita juga tahu gitu tentang gimana kesiapannya ya Teh. Ya betul Teh. Kalau tadi Akangnya, sekarang Tetehnya deh. Boleh nih Teh. Siapa ya Teh kira-kira? Boleh untuk Teh Fitri Rohana? Halo Teh. Kayaknya kendala jaringan Iya, nih betul, Teh. Teh. Tunjuk lagi ya Teh. Boleh Teh. Siapa nih Teh? Boleh deh untuk Teh Mila Nafsah Zahira. Halo Teh. Wah Teh kayaknya kendala jaringan lagi nih Teh. Yang lain deh Teh, boleh Teh. Siapa ya Teh? Teh Mila deh, boleh Teh Mila. Teh Mila Nafsah Zahira. Halo Teh. Wah, kendala sinyal. Memang kalau virtual gini tuh kendalanya tuh di sinyal ya, Iya Teh. ya Teh. Pasti kendala sinyal tuh tidak bisa diprediksikan ya Teh Betul ya. banget Teh. Coba yang lain lagi deh Teh. Akangnya deh Teh. Oke Gimana Teh, Teh? iya. Boleh untuk Kang Deden Solehudin? Halo Kang. Halo Kang. Aduh, Kendala sinyal lagi. Ya, aduh sayang sekali gitu ya Teh. Ini banyak yang kendala sinyal sepertinya ya. Semoga nanti saat disampaikan materi, kendala sinyalnya udah nggak berlangsung Iya lama betul ya Teh. ya, supaya materi yang tersampaikan dan juga tidak terpotong-potong gitu ya Iya Teh. Teh. Dan bisa tersampaikan dengan baik gitu. Iya, Terima dengan betul. baik juga ya Teh ya. Betul Teh. Sama Teteh aja deh ditunjuk. Kayaknya sama aku terus kendala sinyal terus nih Teh. Betul, Teh. Coba ya, semoga ini akun ini ada nih. Boleh Kang Iqbal? Iqbal Firdiandi. Halo Kang. Aduh, kayaknya Kendala sinyal lagi kendala ya, sinyal Teh. lagi nih Teh. Sayang sekali. Coba terus deh, sekali lagi deh kita cari. Sampai dapet ya Teh ya. Iya, betul. Mau siapa nih Teh? Akang atau Tetehnya? Oh, ini boleh Teh. Boleh untuk yang Riga Dirga. Halo Kang. Halo Kang. Halo Teh. Boleh nih Kang. Boleh perkenalkan dirinya dulu Kang. Benar banget ya. Kenal ya Teh.
Perkenalkan, saya Riga Dirga dari Institut dan Cimahi. Halo Kang Riga. Boleh nih Kang buat menyampaikan apa aja sih Kang yang dipersiapkan untuk mengikuti kelas investasi ini Kang? Yang jelas mental ya Kak. Betul. Terus ya harus siap segalanya intinya. Betul banget Kang. Mungkin dari Akangnya bisa nih Kang dipimpin tagline-nya. Ya, gimana? Dipimpin tagline-nya biar lebih semangat. Jadi akangnya mau mimpin tagline di sini gitu ya Teh? Iya, nanti kita sama Akang Teteh yang lainnya bisa menjawab tagline-nya Akang. Iya, betul Kang. Gimana Teh? Agak putus-putus suaranya. Akangnya boleh pimpin tagline gitu Kang? Baik, investasi 2021. Invest for a good life. Oke, terima kasih banyak Kang. Sama-sama. Nah, semoga Akang Tetehnya di sini masih terus semangat untuk mendengarkan gitu ya Teh materi yang akan disampaikan atau materi luar biasa kita. Karena harus semangat terus ya Teh sampai akhir acara ini. Iya. Supaya materi yang didapatnya pun terasa gitu ya Teh. Betul banget Teh. Lebih menyerap gitu dalam otak kita ya Teh. Betul banget Jangan masuk kalau telinga kanan keluar telinga kiri nih Teh. Jangan dong Teh, nanti sia-sia Teh mengikuti dari pagi hingga akhir acara. Iya, jadi Akang Tetehnya harus semangat terus ya Teh. Betul banget Teh. Nah Teh, kayaknya saya ingin pamit ke belakang Teh. Mau melanjutkan sarapan lagi kayaknya. Iya betul, tadi belum habis Teh sarapan saya Teh. Boleh tuh Teh. Boleh deh. Akang Teteh di sini saya pamit ke belakang dulu ya. Hati-hati di jalannya Teh ya. Oke, baik Teh. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:49, sebelum kita menginjak ke acara inti, perkenankan saya untuk membaca CV moderator yang akan memimpin berjalannya acara inti ini. Beliau lahir di Bandung, 1 Mei tahun 2000. Riwayat pendidikan 2006 sampai 2012 SDN Cilamega. Tahun 2012 sampai 2015 MTS Al-Ihsan. Tahun 2015 sampai 2018 MA Al-Ihsan. Tahun 2018 sampai sekarang STIE Ekuitas di jurusan S1 Manajemen. Pengalaman organisasi 2016 sampai 2017 Ketua Organisasi Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan Bale Endah. Tahun 2019 sampai 2020 Bendahara 2 Ekuitas Pers. Tahun 2019 sampai sekarang Staf Public Relation Formais STIE Ekuitas. Tahun 2020 sampai sekarang Wakil Pimpinan Umum Ekuitas Pers. Tahun 2021 Staf Kementerian Luar Negeri BEM STIE Ekuitas. Tahun 2021 sampai sekarang Menteri Kementerian Luar Negeri BEM STIE Ekuitas. Pelatihan. Tahun 2019 Pelatihan dan Pelantikan Jurnalistik Ekuitas Pers. Tahun 2020 Pendidikan Jurnalistik. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut Teh Cynthia Siti Paujia. Baik, terima kasih kepada Teh Amel yang telah membacakan CV saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Siti Paujia yang alhamdulillah diamanahi sebagai moderator untuk memandu jalannya pemaparan materi kelas investasi 2021 kali ini. Seperti kata pepatah, maka saya membacakan CV pemateri hebat kita kali ini. Beliau lahir di Jakarta 9 November 1981. Beragama Islam.
institusi STY Ekuitas. Pendidikan terakhir, program Dr. S3 Universitas Pajajaran. Pekerjaan. 1. Dosen tetap STY Ekuitas. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STY Ekuitas. Pengalaman. 1. Trainer di bidang Corporate Finance, Good Corporate Governance, Perencanaan Keuangan dan Investasi Pasar Modal. 2. Investor saham syariah. 3. Penulis buku, anggaran perusahaan, perencanaan dan pengendalian keuangan, dan juga penulis buku analisis kerja perusahaan, prinsip-prinsip dan aplikasi. 4. Owner Velkup Barbershop. Marilah kita membuka materi hebat kita kali ini, Dr. Dito Rinaldo, SEMM. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Apa kabar? Pak? Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Mungkin untuk penyampaian materi bisa langsung saja diambil alih oleh Bapak. Oh, langsung materi saja ya. Ya, Pak. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa baik dari STY Ekuitas ataupun dari luar STY Ekuitas ya. Semoga kita semua diberkahi ya, selalu sehat, walafiat, dan acara kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, dan bermanfaat tentunya buat kita semua ya. Saya senang sekali ya, akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ya, minat investasi khususnya di pasar modal itu mengalami pertumbuhan ya, pertumbuhan yang signifikan saya rasa ya, khususnya di kalangan anak-anak muda ya, khususnya di kalangan anak muda, bahkan sudah banyak anak-anak SMA ya, beberapa anak SMA saya lihat sering hadir di acara investasi dan sudah memulai berinvestasi. Nah, ini suatu hal yang positif tentunya ya, suatu hal yang positif dan perlu kita syukuri, meskipun kalau kita bandingkan dengan total penduduk Indonesia ya, tentunya jumlah investor Indonesia domestik ya itu masih sangat rendah, tapi tumbuh ya. Positifnya kita ambil positifnya, tapi tumbuh meskipun masih sangat rendah. Jumlah investor kita itu mungkin sekitar 3-2%-an ya, tapi yang aktif itu mungkin hanya 1%-an ya dari total penduduk. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara tetangga ya seperti Singapura, Malaysia ya, nggak usah jauh-jauh ke Amerika lah. Kalau Amerika terlalu jauh ya, Amerika mungkin investor aktifnya di pasar modal itu ya, jumlah investornya ya itu mencapai 50% dari total penduduknya, bahkan lebih dari 50% ya. Kemudian kalau Singapura itu kalau tidak salah 29%-an ya. Kemudian Malaysia itu sekitar 9% ya, dan kita masih 1%-an. Nah, ini artinya jumlahnya masih sangat sedikit jumlah investor domestik. Nah, sorry, bisa di mute. Oke ya, ya. Ya, jadi memang total investor kita tuh masih sangat rendah ya, masih sangat rendah, tapi tumbuh ya masih sekitar 1%-an. Nah, ini sangat menjadi perhatian kita bahwa perlunya khususnya mahasiswa yang diharapkan menjadi agent of change ya, sebagai agen perubahan bagi masyarakat ya, dengan berbagai fasilitas yang disediakan di kampus ya, seperti galeri investasi ya, itu seharusnya memiliki literasi dan inklusi ya, keterlibatan yang tinggi di pasar modal ya, dan diharapkan nantinya bisa memberikan pengetahuan juga ke masyarakat luas ya. Nah, ini suatu upaya yang perlu kita lakukan bersama ya, baik pihak akademisi, pihak B, pihak perusahaan sekuritas, media ya, itu perlu terlibat di sini ya, perlu terlibat dalam sosialisasi dan edukasi pasar modal. Oke, ya, saya izin share screen ya.
Baik, boleh Pak. Oke. Sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Terlihat ya. Sebentar saya. Ya, kali ini kita akan belajar investasi ya. Belajar investasi ya. Bagaimana investasi ini bisa berdampak besar baik bagi diri kita ya, tentunya tadi sesuai dengan tagline-nya investment for good life ya. Kalau tidak salah ya. Ya, itu sesuatu yang tepat ya, bahwa tanpa investasi hidup kita akan berantakan. So for better life you have to invest soon ya, as soon as possible ya. Nah, mari kita sekarang ini coba kita belajar berinvestasi ya. Tidak ada kata terlambat ya, dan tidak ada kata terlalu muda untuk investasi ya. Harus dimulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang kapan lagi ya, itu masalahnya. Nah, saya tuh sering nonton drama Korea ya, saya sering nonton drama Korea, saya sering cerita mengenai drama Korea ya kalau ke mahasiswa juga ya. Tapi tidak semua drama Korea ya saya tonton ya, hanya drama-drama tertentu saja ya. Dulu saya pernah cerita waktu buat PMB itu saya cerita Itaewon Class ya. Mungkin teman-teman di sini juga sudah nonton ya Itaewon Class. Nah, sekarang saya mau cerita tentang startup ya. Ada yang sudah nonton startup, drama Korea startup? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke ya. Itu salah satu drama favorit saya karena banyak drama Korea banyak learning point-nya ya. Nah, beberapa learning point yang saya ambil ya dari drama ini, yang pertama clear business plan ya, bahwa ketika Anda berbisnis you have to clear business plan ya. Jadi Anda harus memiliki business plan yang jelas ya. Timnya 6 dosen timnya 6 dosen ya. Itu punya 3 orang ya, ada 3 orang, mereka pinter-pinter tapi karena bisnis plan-nya tidak jelas, tidak banyak investor yang mau masuk, bahkan tidak ada ya. Nah, karena itu ketika Anda berbisnis ya, it a must you have clear business plan ya. Kemudian right man in the right place ya, ini quote-nya terkenal sekali dari Han Ji Pyong ya, bahwa tidak semua orang cocok menjadi CEO ya. Nah, jadi haruslah orang yang tepat ya, haruslah orang yang tepat. 6 dosen pinter tapi dia tidak cocok jadi CEO, akhirnya dipilihlah Soldami ya, Soldami yang ceweknya ya, yang ceweknya itu ya, untuk menjadi CEO. Kemudian tim chemistry ya, jadi tim itu harus kompak ya untuk sebuah bisnis ya. Nah, itu learning point-nya. Kemudian ada lagi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara serius, kerja keras, dan kita harus bijak. Dan satu learning point ya dari Han Ji Pyong ya, siapa di sini yang timnya Han Ji Pyong ya? Dulu ada waktu drama ini lagi naik daunnya lagi disiarkan tuh ada 2 tim ya, tim Han Ji Pyong sama tim 6 dosen ya. Bagi tim Han Ji Pyong ya, investasi ya, Han Ji Pyong adalah seorang investor hebat ya. Dia seorang anak yatim piatu yang dari lulus SMA harus sendiri ya, kemudian dia menginvestasikan ya uang usaha neneknya Soldami ya kalau nggak salah ya, diinvestasikan di saham sampai dia menghasilkan banyak return ya, menghasilkan banyak penghasilan di sana. Tetapi sayangnya waktu itu kalau nggak salah ada sesuatu ya, akhirnya dia harus berpisah dengan neneknya, tapi dia janji ya dia pasti kembali ya. Akhirnya dia begitu kembali dia sudah jadi seorang investor saham yang sangat hebat ya, dan sudah sangat kaya ya. Nah, ini kata kunci dari Han Ji Pyong itu adalah investasi. Ya, nah sekarang ya sesuai dengan topik kita ya, kita bicara investasi. Ya, saya katakan sebelumnya bahwa kalau kita bicara pengetahuan investasi pasar modal, ya investasi di pasar modal, ya kita akan bicara literasi dan inklusinya. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi pasar modal
di mahasiswa Indonesia itu sangat rendah. Ini hasil survei 400 terhadap 400 responden mahasiswa di Pulau Jawa, ya, sampelnya diambil Pulau Jawa. Itu 73% dari responden itu belum punya account, ya, belum punya akun pasar modal. Ya, hanya 5%, ya, hanya 5% yang aktif bertransaksi di pasar modal. Ya, selain itu juga diukur tingkat literasinya, ini sangat miris ya. Yang tadinya mahasiswa itu diharapkan menjadi agent of change, ya, agen perubahan, tapi ternyata literasi mahasiswa terhadap pasar modal, ya, tingkat literasinya sangat rendah juga. Ya, dari skor 1 sampai 5 itu rata-ratanya hanya 2.2497, ya, artinya sangat buruk, ya, ada di rating buruk, ya. Nah, jadi alhamdulillah, ya, saya bersyukur, ya, hari ini kita bisa ada kemauan dari kita semua untuk belajar. Saya juga masih belajar, ya, kita sama-sama belajar di sini, ya, untuk memahami pasar modal yang ada di Indonesia, ya, karena kalau bukan kita yang memajukan pasar modal, kalau bukan kita yang menjadi investor, tentunya akan sangat disayangkan, ya, karena asing sendiri sudah sangat tertarik dengan pasar modal di Indonesia, ya, sudah banyak asing masuk ke sini, ya, bahkan dananya sangat besar sehingga dapat mempengaruhi pergerakan IHSG. Kalau mereka kabur, IHSG langsung turun, ya. Nah, ini sayang sekali, ya, kalau asing yang memanfaatkannya. Kenapa nggak kita yang memanfaatkannya sebagai orang Indonesia, ya? Karena itu kita harus mau terus belajar, ya, meningkatkan literasi kita dan inklusi kita di pasar modal. Nah, sekarang apa sih sebenarnya investasi, ya? Ya, sederhana saja, ya. Investasi itu adalah komitmen atas sejumlah dana atau sejumlah sumber daya, ya, yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, kita investasi di bebek misalnya, kita investasi di bebek, kita berharap bebek ini bertelur, ya, telurnya bisa kita jual, dan ada sebagian yang lantas kita pelihara kembali dan dagingnya bisa kita jual, ya, sehingga menghasilkan keuntungan, menghasilkan return pada kita. Nah, itulah sederhananya investasi. Nah, jadi investasi tentunya harus menghasilkan return. Ya, ketika kita mengorbankan sejumlah dana, sejumlah sumber daya, ya, kita invest di sana, invest di bebek contohnya, kita tentunya berharap suatu saat bebek ini keuntungan bagi kita, ya. Nah, gimana caranya, ya, biar si bebek ini bisa menghasilkan keuntungan bagi kita? Apakah kita diamkan saja itu bebek, ya, atau kita harus pelihara, ya, dengan baik, ya? Nah, tentunya pilihannya adalah harus kita pelihara, ya. Jadi ketika kita berinvestasi, kita harus kelola dengan baik investasinya. Si bebek tidak akan bertelur dengan banyak, tidak akan menghasilkan telur yang berkualitas, tidak menghasilkan daging yang baik apabila dia tidak dirawat dengan baik, makanannya tidak diperhatikan, ya, kemudian kandangnya tidak diperhatikan, kebersihan kandang tidak diperhatikan. Nah, ini tidak akan menghasilkan telur dengan kualitas baik ataupun daging dengan kualitas baik, ya, ataupun jumlah yang banyak dari si bebek, ya. Nah, karena itu ketika kita invest harus kita kelola. Kita nggak bisa diemin aja. Ya udah aja taruh uangnya, udah diemin aja. Oh, nggak akan. Ya, nggak akan berkembang, ya, tidak akan menghasilkan return, ya. Jadi harus ketika kita berinvestasi kita harus kelola dengan baik. Karena itu ketika Anda berinvestasi Anda butuh ilmu, ya, Anda butuh pengetahuan, ya, jangan asal-asalan. Benar tadi kata Kang siapa tadi, ketuanya, ketua BEM, ya, kalau nggak salah, ya, presiden BEM mengatakan bahwa kita nggak boleh ikut-ikutan. That's right. Ya, herding behavior itu nggak boleh, ya, perilaku ikut-ikutan itu tidak boleh, ya. Ada istilah FOMO, ya, FOMO di kalangan anak-anak muda sekarang, ya, kalau nggak salah, ya, saya juga anak muda sih, gitu, ya. FOMO, ya, FOMO itu adalah fear out missing off, ya. Anak-anak tuh kadang-kadang takut, ya, takut tertinggal, akhirnya ikut-ikutan tanpa menganalisis. Wah, lagi ngetren nih.
investasi misal Bitcoin, lagi ngetren nih, saham, wah ikutan deh gitu, tanpa terlebih dahulu menganalisis, ya. Waduh, nih saham yang ini naik nih, udah deh ikutan beli, toto ambles, ya. Nah ini yang harus kita hindari, karena itu ketika berinvestasi harus punya ilmunya, ya, agar kita tidak terjebak, ya, tidak mengalami kerugian yang besar ketika kita berinvestasi. Ya, rugi memang resiko, tapi kalau terlalu besar dan rugi terus-terusan itu masalah. Ya, karena itu ketika berinvestasi harus punya ilmunya. Nanti kalau kita lihat tadi seperti Pak Fani bilang, banyak yang terjebak di investasi bodong, ya. Ya, itu karena ketidaktahuan, ya. Karena ketidaktahuan, ya. Kalau kata Warren Buffett itu siapa saya lupa, dia bilang risk come from not knowing what you are doing, ya. Risk come from not knowing what you are doing. Ya, jadi resiko itu datang ketika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Ya, Anda ikut-ikutan, ya, herding behavior tadi. Ya, ikut-ikutan. Nah, itu bahaya. Ya, contoh misalnya waktu BRIS, ya, saham BRIS atau Antam, ya, naik demikian tajam, itu banyak, ya, yang ikut-ikutan, ya, beli di harga mahal. Akhirnya akhirnya mentok di situ, ya, akhirnya terjebak di situ. Dia udah beli di harga mahal, ya, karena ikut-ikutan, ya, waduh, BRIS lagi naik nih, ikut-ikutan, ikut terus, ya, masuk deh di harga mahal, ya, akhirnya mau jual, ketika dia turun belum sempat jual, ya, akhirnya rugi. Ya, nah itu yang harus dihindari. Ya, jadi butuh ilmu ketika kita berinvestasi untuk dapat mengelolanya dengan baik. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita perlu investasi? Ya, kenapa kita perlu investasi? Ada beberapa poin, ya, yang menjadi reason kita kenapa kita harus berinvestasi. Ya, yang pertama tentunya adalah inflasi. Ya, yang pertama tentunya adalah inflasi. Ya. Inflasi kita tidak bisa menolak inflasi, ya, sama halnya kita tidak bisa menolak tua, ya. Tapi bagaimana meminimumkannya agar dapat terlihat terus muda, ya, inflasi juga demikian, ya, kita tidak bisa menolak inflasi. Inflasi akan ada, tapi bagaimana kita bisa meminimalkan resiko dari inflasi tersebut, ya. Misalnya contoh gitu, ya, dengan uang 100.000 mungkin kita dulu bisa beli baju dan beli celana, ya. Tapi karena harga naik, ya, harga naik, akhirnya di tahun-tahun ke depan, ya, mungkin 5 tahun yang akan datang, ya, dengan uang 100.000 itu kita nggak bisa beli baju dan celana lagi, ya, mungkin hanya cukup beli baju saja, ya, atau beli celana saja, nggak bisa dua-duanya. Nah, gimana caranya agar kita bisa tetap membeli baju dan celana di masa yang akan datang? Ya, caranya adalah tentu dengan investasi. Kita harus bisa mengcover inflasi. Ya, kalau inflasi 10% per tahun, ya, atau 7%, ya, katakanlah inflasi itu 10% per tahun, maka kita harus bisa mengcover nilai 10% tersebut. Ya, berarti kita harus bisa investasi yang bisa memberikan return lebih dari 10% agar uang kita tidak tergerus, ya. Pak, bisa nggak disimpan di kuburan aja uangnya biar beranak? Nggak ada uang disimpan di kuburan beranak, ya. Atau Pak, bisa nggak kita simpan di bank saja, ya. Anda harus lihat, ya, bagi hasil yang diberikan oleh bank bisa mengcover nggak, gitu. Nah, itu yang perlu Anda analisis, ya, ketika Anda ingin bisa terus memenuhi kebutuhan, keinginan, ya, Anda harus bisa mengcover inflasi karena harga-harga terus naik, ya, maka penghasilan Anda harus bisa mengcover inflasi tersebut, ya, kenaikan inflasi tersebut. Ya, salah satu caranya adalah investasi, ya, investasi di mana? Salah satunya pasar modal, ya, karena return di pasar modal itu cukup besar, ya. Nah, kemudian peningkatan nilai kekayaan, ya, tentunya, ya, ketika kita ingin berinvestasi, ya, harapan kita kekayaan kita meningkat,
Ya, saya ambil contoh 10 tahun yang lalu harga 1 gram emas, ini kalau investasinya di emas ya, di LM ya, Antam itu 320.000 ya. Nah, saat ini waktu masa pandemi ya, itu sempat mencapai 1.084.000. Ya, artinya naik 230,75%. Ya, ini luar biasa. Ya, nilainya luar biasa. Ya. Saham gimana? Ini slide saya waktu ini ternyata ya, waktu ngisi di Pegadaian ya. Jadi bicaranya emas ya. Kalau pasar modal gimana? Kalau di pasar modal, oh ini lebih besar lagi returnnya. Ya, saya ingat ya, kita ambil contoh misalnya Telkom lah ya. Telkom, meskipun sekarang lagi banyak dibully nih di kalangan anak investor saham pemula, saya lihat itu lagi dibully. Lagi dibully sekarang. Ada yang tahu? Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu ya? Tes? Ini masih ada nggak anak-anak ini? Ada Pak. Ya Pak. Kenapa ada? Oh ya. Saya rasa takutnya saya ngomong sendiri gitu. Ya. Ini kebetulan depan. Iya. Ada yang tahu nggak kenapa Telkom sekarang lagi dibully nih? Terkait dugaan korupsi, bukan Pak? Korupsi? Ada lagi yang terbaru kemarin tuh sebelum RUPS, saya sebagai salah satu pemegang saham Telkom ya, meskipun nggak banyak ya, saya megang saham Telkom, saya harap harganya naik nih. Oh, sebelum RUPS kemarin ya, itu naik terus ya, apalagi ada pengumuman dividennya lebih besar ya, itu naik terus. Tiba-tiba bles turun, waduh ini ada apa nih? Nah, terus dibully deh. Ada yang tahu nggak kira-kira apa penyebabnya? Kerjasama dengan Gojek, bukan Pak? Oh bukan. Ada lagi? Ada yang tahu? Hah? Yang selendang. Oh iya, siapa yang jawab tadi? Ya, terkait dengan pemilihan Dewan Komisaris ya, Komisaris Independen ya kemarin ya, Abdi Sleng dipilih sebagai Komisaris Independen. Nah ini mungkin tingkat kepercayaan publik agak turun nih gitu ya, agak turun nih, akhirnya direspon negatif ya oleh investor dan akhirnya turun deh harganya ya. Tapi Telkom kembali lagi ya, kita kembali lagi ke pembahasan kita terkait dengan investasi di saham. Telkom tahun 2014 ya kalau nggak salah ya, 2014-an deh kalau nggak salah, itu masih 2.800-an harganya. Ya, masih 2.800-an. Kemudian di 2019 sebelum pandemi lah, ya 2019 kan itu sempat di 4.000-an. Ya bayangkan kalau Anda invest di 2014, ya beli saham Telkom, ya kemudian sebelum pandemi sempat 4.000, ya berarti naik 1.200 ya, 1.200 poin. Kalau Anda punya 10.000 saja, ya 10.000 lembar saham Telkom, ya berarti Anda sudah untung berapa tuh? Ya 1.200 kali 10.000 lembar. Ada yang bawa kalkulator? 1.200 kali 10.000 berarti 12 juta ya? 12 juta. Ya, Anda sudah untung 12 juta. Ya, kalau Anda membeli saham Telkom di 2.800 tahun 2014-an ya, kemudian dia naik sebelum pandemi kemarin sempat di 4.000 terus Anda jual, berarti Anda untung 12 juta. Ya, berarti ada peningkatan kekayaan. Itu kalau 10.000 lembar, gimana kalau 1 juta lembar? Wah, ya itu luar biasa. Ya. Atau misalnya Anda punya uang 2 miliar ya, Anda taruh di Telkom saja, ya, kemudian mengharapkan dividen setiap tahunnya. Dari 2 miliar tersebut Anda bisa dapat dividen sekitar 95 jutaan per tahun. Ya. Nah, ada peningkatan nilai kekayaan. Itulah tujuan dari investasi. Ya, sekarang saham Telkom kalau nggak salah di 3.200-an kali ya. Saya belum cek. Kalau nggak salah penutupan kemarin 3.200-an ya. Sempat 3.400 ya. Saya udah waduh ini untung nih. Turun lagi. Ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, ada dividen. Ya.
Nah, jadi invest di pasar modal salah satu tujuannya adalah ingin menambah kekayaan. Caranya gimana? Kalau invest di saham, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga saham seperti tadi 2014 Anda beli 2.800, kemudian sebelum pandemi di sekitar 2019-an Anda jual di 4.000-an, berarti kalau Anda punya saham 10.000 lembar saham Telkom, Anda untung 12 juta. Ya, Anda untung 12 juta. Ya, itu contoh saja ya. Saya tidak menganjurkan beli Telkom, itu contoh saja ya, contoh kasusnya. Saya tidak memberikan arahan untuk membeli saham Telkom. Ini hanya contoh saja ya. Jadi begitu caranya ketika kita invest di pasar modal untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain atau dari dividen. Ya, kita bisa mendapatkan keuntungan dari dividen. Dividen itu apa? Laba yang dibagikan bagi para pemegang saham. Ya, misalnya Telkom membagikan 200-an per lembar misalnya, tinggal kalikan saja lembar saham Telkom yang Anda punya, berarti segitulah dividen yang Anda dapat. Ya. Oke, itu tadi ya. Jadi ada dua sudah poinnya kenapa kita perlu investasi, ada inflasi, kita harus bisa mengcover inflasi. Kedua adalah menambah kekayaan. Nah, yang ketiga adalah ada situasi yang tidak terduga. Ya, who knows ya. Di 2019 kita berhadapan dengan virus corona ya. Dunia di 2019, Indonesia mungkin di 2020 Maret ya. Siapa yang akan tahu tentang itu? Ya, mungkin orang-orang tertentu saja yang tahu. Ya, tapi secara umum masyarakat tidak bisa membaca. Ya, virus itu akan segini dahsyatnya gitu ya, sampai hampir 2 tahun nih gitu ya. Ternyata virus corona itu adalah 2019, sekarang udah 2021 ya. Tapi belum selesai juga ya. Nah, setiap yang menyangka ya akan seperti itu gitu ya. Tapi ya kalau kita sudah berinvestasi ya, insya Allah keuangan kita akan lebih safe dibandingkan orang-orang yang tidak berinvestasi. Karena kita sudah udah menyimpan uang kita dan mendapatkan keuntungan dengan investasi yang baik. Ya, kalau diumpamakan dengan kapalnya tergoncang sih adanya corona ini ya. Kapal kita orang-orang yang sudah berinvestasi itu tetap goyang kok ya, tetap goyang karena ombaknya sangat besar ya. Tetapi tidak karam, ya, tidak karam. Berbeda dengan mereka yang tidak berinvestasi, ya. Kapalnya mungkin hancur lebur di dasar lautan, ya. Karena itu kita perlu berinvestasi. Karena ada situasi yang tak terduga seperti virus corona ini, ya, pandemi ini sangat tidak terduga. Dan kalau kita tidak siap-siap, tidak menjaga keuangan kita dengan baik, ya, dengan berinvestasi, salah satunya itu akan menyulitkan kita ketika kita berada di situasi krisis, ya. Karena itu berinvestasilah, ya, karena ada situasi yang tidak terduga yang tidak bisa kita baca. Kemudian ada kebutuhan, ada keinginan. Kebutuhan, ya, kita butuh makan, butuh pakaian, butuh cukur rambut, butuh sekolah, ya, butuh tidur, ya. Tapi ada keinginan di sisi lain, ya. Kita punya pilihan, ya. Apakah kita makan minuman itu di restoran Padang, warteg, hotel mewah, ya, tidur dengan kasur yang mahal atau dengan beralas tikar, ya, itu pilihan, ya, itu pilihan. Kalau Anda ingin memenuhi keinginan, boleh nggak? Boleh nggak kita sekali-sekali makan di hotel mewah, beli pakaian bagus, gitu ya, beli mobil misalnya yang mewah misalnya, boleh nggak kita memenuhi itu semua? Boleh nggak kira-kira? Ada yang mau jawab? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh, Pak. Boleh. Asal apa? Asal jangan keseringan. Punya uang. Iya. Kita harus hidup sesuai kebutuhan. That's right. Ya, kita harus hidup sesuai kebutuhan. Tetapi boleh nggak kita memenuhi keinginan? Boleh. Asal apa? Asal kita sudah punya dana cadangan, kita sudah punya katakanlah tabungan, kita sudah punya investasi, ya.
Jadi kalau kita sudah punya dana darurat, sudah punya investasi di saham, sudah punya investasi di macam-macam lah, di portofolio lainnya ya, punya tabungan misalnya yang paling sederhananya, ya itu boleh memenuhi keinginan, ya sekali-sekali ya. Jangan sampai kita nggak punya tabungan, dana darurat, investasi ya, tapi punya mobil, punya makan di restoran mewah ya, hidup glamor ya, tapi nggak punya tabungan, nggak punya investasi, nggak punya simpenan, nggak punya dana darurat. Nah, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Jadi ketika Anda ingin memenuhi keinginan Anda harus investasi dulu untuk bisa memenuhi keinginan tersebut. Ya, jangan sampai Anda tidak berinvestasi, tidak menjaga cash flow Anda, tidak menjaga cash Anda. Cash is the king di keuangan. Ya, Anda kalau untuk menjadikan untuk punya cash yang baik, punya cash flow yang baik, itu harus investasi sehingga Anda bisa memenuhi keinginan. Ya, katanya ada yang bilang gini, rezeki udah diatur lah, gitu. Ya, rezeki udah diatur, itu benar. Ya, saya tidak menyangkal itu. Ya, rezeki sudah diatur. Orang nggak perlu khawatir hidup nggak makan. Pasti Allah memberikan rezeki itu untuk kita bisa makan. Betul. Saya yakin itu 100%. 100% I believe that. Ya. But the problem is, ya, ketika Anda tidak berinvestasi, ketika Anda tidak bekerja keras, Anda tidak punya pilihan. Ya, pilihan Anda adalah yang makan yang disediakan orang saja kalau Anda nggak bekerja. Ya, Anda misalnya diem berdoa saja di rumah ibadah ya. Anda nggak mau kerja, nanti juga ada yang ngasih saya makan. Betul, ada ya orang yang kasihan dengan Anda. Mungkin Anda diberi makanan sisa oleh mereka. Ya, tapi itulah Anda tidak punya pilihan. Tapi kalau Anda dengan berinvestasi, dengan bekerja keras, Anda menghasilkan cash flow baik, ya, cash Anda terjaga dengan baik, ya, Anda punya pilihan. Anda bisa makan di restoran mewah, ya, Anda bisa pilih makanan yang ada di menu restoran mewah tersebut, ya. Itu karena Anda sudah menyiapkan diri Anda dengan baik, bekerja, berinvestasi, ya. Nah, itulah salah satu tujuan investasi. Ya, kita punya kebutuhan, kita punya keinginan. Dengan berinvestasi bukan hanya kebutuhan tapi keinginan juga kita bisa penuhi. Ya, meskipun demikian catatannya jangan sering-sering tadi oke lah ya. Kita harus jaga cash kita dengan baik, ya. Nah, ini cara salah satu cara financial planning ya, perencanaan keuangan ya. Anda bisa bagi-bagi seperti ini ya. 10%, 20%, 30%, 40% dari penghasilan Anda alokasikan untuk kebutuhan, cicilan sehat itu boleh masih ya. Cicilan sehat itu kayak apa? Rumah, bisnis itu masih cicilan sehat. Anda boleh ngutang untuk itu ya. Boleh ya, untuk rumah, untuk bisnis ya, itu masuk cicilan sehat. Kemudian investasi 20%, 10% untuk kebaikan. Ya, inilah contoh saja ya, ini contoh saja. Alokasi dana penghasilan. Kalau nanti Anda bekerja, Anda punya penghasilan katakanlah 10 juta per bulan. Nah, alokasinya gimana, Pak? Nah, alokasinya bisa dengan cara seperti ini. Yang pertama tentunya 10%, itu wajib. Ya, 10% untuk zakat ya, agar kita berkah lah ya, 10% untuk kebaikan ya. Itu langsung di awal. Ya, 10%, 20% itu langsung di awal. Karena kalau nyisain nggak ada sisanya takutnya. Ya, pengalaman saya gitu, kalau kita nanti aja deh disisain, konsumsi dulu deh 10 jutanya, aduh nanti nggak ada sisanya. Mending kita cut dari awal, 10%, 20% itu di awal langsung disisihkan ya, baru kita gunakan untuk yang lainnya. Ya. Ini contoh saja. Nah, terus ketika kita bicara pasar modal, ya, terutama yang familiar ya, produknya yang paling familiar saham, itu masih banyak anggapan keliru tentang investasi saham, tentang investasi di pasar modal. Ya,
hasil survei menunjukkan beberapa mahasiswa, bahkan ya sekian persen mahasiswa masih beranggapan investasi di pasar modal, terutama di saham, itu haram. Ya, itu haram. Ya. Ada nggak di sini yang beranggapan demikian? Masih adakah? Ada Pak, sebagian besar. Sebagian besar masih menganggap haram ya? Sebagian besar, betul? Atau sebagian kecil? Untuk peserta mungkin sebagian kecil, tapi untuk masyarakat mungkin sebagian besar. Oh ya, sebagian besar. Kita lihat hasil survei masih ada, ya masih ada yang beranggapan bahwa investasi saham ataupun di pasar modal itu haram. Ya, kenapa haram? Katanya gitu ya. Wah, investasi pasar modal kan kayak judi ya. Itu yang kedua ya, anggapannya judi jadi haram gitu. Kita harus bisa membedakan ya, mana yang judi, mana yang bukan. Ya, ketika Anda investasi tanpa ilmu, ikut-ikutan ya tadi ya, seperti yang dibilang ketua tadi, Pak Ketua BM, Kang siapa tadi ketua BM tadi, judi ya, ikut-ikutan, nah itu judi jadinya. Ya, herding behavior itu judi jadinya. Ya, jadinya haram. Kalau kayak gitu benar haram. Karena itu ketika kita invest di pasar modal, kita harus punya ilmunya agar tidak jadi goror. Ya, nanti kita bicara pasar modal syariah lah ya. Nah, anggapan haram ini sebenarnya bisa ditepis ya dengan adanya pasar modal syariah. Fatwa MUI, beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa investasi di pasar modal oke-oke aja kok, fine kok, ya tidak haram kok. Karena prinsipnya apa? Prinsip investasi di pasar modal, prinsip investasi saham, ya saham kita bicara saham ya, itu prinsipnya adalah jual beli. Ya, prinsipnya adalah jual beli. Dan Islam tidak mengharamkan jual beli. Ya, Islam menganjurkan jual beli. Ya, Islam mendukung jual beli. Jadi tidak haram. Ya, karena prinsip jual beli saham, investasi saham itu adalah jual beli. Jadi tidak judi. Ya, yang judi itu ketika Anda investasi di saham, Anda nggak punya ilmunya, ikut-ikutan. Nah, itulah jadi judi ya. Barang yang halal ya, pada dasarnya halal bisa jadi haram. Ya, karena